Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya, amin. Ya Robbal Alamin. Inilah 20 tanggung jawab istri terhadap suami dalam ajaran Islam. Sebagian istri tidak tahu dalam bertanggung jawab terhadap suaminya, yaitu tanggung jawab istri dalam rumah tangga, tanggung jawab istri di akhirat, tanggung jawab istri setelah menikah, serta mengenai dosa besar istri terhadap suaminya. Kehidupan berumah tangga yang dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Siti Khadijah bisa menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari, meski manusia sekarang tidak ada yang mampu menyamai, setidaknya bercermin pada kisah beliau melalui buku-buku maupun sumber informasi online sebagai rujukannya. Berikut tanggung jawab istri terhadap suami antara lain. 1. Menghayati fungsi istri terhadap suami. Istri harus selalu menjadi penyejuk, penyedap pesona dan pemberi semangat hidup bagi suaminya, laksana perhiasan yang selalu menempel pada diri seorang wanita. 2. Menjadi wakil suami dalam keluarga. Istri harus mengelola, menjaga dan bertanggung jawab terhadap kehormatan, harta dan segala urusan rumah tangganya, ketika suami tidak sedang di rumah. Istri harus menempatkan diri sebagai wakil suami selaku pemimpin rumah tangga. 3. Mentaati perintah suami dalam kebenaran. Seorang istri hanya boleh mentaati perintah suami, selama perintahnya itu benar menurut syariat Islam. Bila ternyata bertentangan dengan agama wajib menolak perintahnya sekalipun memikul akibat-akibat yang pahit, misalnya terpaksa harus bercerai dari suami. 4. Meringankan beban mahar suami. Islam menganjurkan agar wanita yang solihah selalu meringankan calon suaminya dalam membayar mahar kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita paling baik adalah wanita yang maharnya paling sedikit. Hadits riwayat Tabrani. 5. Melayani kebutuhan seksual suami. Setiap istri wajib melayani kebutuhan seksual suaminya dan tidak boleh menolak atau menundanya, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, sedang haid, nifas, puasa wajib, haji dan umrah sebelum tahalul. Seorang istri yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya untuk bersetubuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam, maka ia berdosa dan telah durhaka kepada suaminya. Allah SWT dan malaikat melaknat sikap istri seperti itu. 6. Meringankan beban belanja suami. Istri tidak boleh memaksa suami untuk memberinya belanja lebih dari kemampuan finansial suaminya. 7. Memelihara dan mengasuh anak suami. Baik itu anak kandung atau anak tiri. Karena kewajiban mengasuh anak-anak, suami merupakan bagian dari kewajiban istri berbakti kepada suaminya. 8. Membantu kehidupan agama suami. Istri adalah orang yang paling bertanggung jawab meluruskan perilaku suami yang tidak sejalan dengan syariat Islam. 9. Membantu jihad suami. Istri harus rela melepaskan suaminya pergi menuju jihad fisabilillah. 10. Berdandan untuk menggairahkan suami. Istri yang membiarkan tangan lelaki lain meraba tubuhnya, akan membuat suaminya jijik memandang dirinya. Pelihara, rawat dan hiaslah tubuh hanya untuk suami. 11. Memelihara harga diri dan harta suami. Istri mentaati suami, menjaga harta suami dan memelihara kehormatannya pada saat suami tidak berada di rumah. Quran Surat An-Nisa 34. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 12. Mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan ibu bapaknya sendiri. Begitu seorang wanita telah menikah, maka kiblat ketaatannya pindah kepada suaminya. 13. Mengikuti tempat tinggal suami.
istri memang wajib mengikuti tempat tinggal yang disediakan suaminya. Tetapi apabila lingkungan tempat tinggalnya ternyata merusak akhlak atau tidak aman baik dari segi bangunan maupun keselamatan badan, maka istri punya hak menolak. Quran Surat At-Talaq 6. Artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka, dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. 14. Rela hamil dari benih suami. Wanita yang hamil secara sah memiliki kehormatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 15. Mengambil harta suami dengan izinnya. Mengambil harta suami seringkali dilakukan oleh istri dengan berbagai alasan, di antaranya karena uang belanja tidak cukup. Alasan semacam ini memang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama digunakan untuk mencukupi belanja, bukan untuk kepentingan lain. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa istri tidak boleh mengambil harta suaminya tanpa izinnya, kecuali untuk mencukupi kepentingan belanja secara wajar. 16. Mengeluarkan sedekah dari harta suami harus dengan izinnya. Dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang istri tidak boleh mengeluarkan sedekah dari rumahnya tanpa izin suaminya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan makanan? Sabdanya, makanan itu adalah harta kita yang sebaik-baiknya. Hadits riwayat Ibnu Majah. 17. Keluar rumah harus minta izin suami. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja istri yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, maka ia berada dalam murka Allah sampai ia pulang atau suaminya merelakannya. Hadits riwayat Khatib dari Anas. 18. Tidak merusak kepemimpinan suami. Quran Surat An-Nisa 34. Artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Allah telah menegaskan bahwa yang menjadi kepala, pemimpin adalah kaum laki-laki. Diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Bakrah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, binasalah kaum laki-laki yang mentaati para wanitanya. Hadits riwayat Ahmad dan Tabrani. 19. Selalu lembut dalam memandang suami. Sikap lembut istri kepada suami ini, maksudnya ialah istri bersikap ramah, murah senyum, berlapang dada dan santun kepada suaminya walaupun suaminya sedang marah. Sikap lembut ini besar peranannya dalam meluruskan tingkah laku suami yang salah. 20. Menemani suami makan sampai selesai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tuntunan begitu praktis, mudah dikerjakan. Temanilah suami-suami Anda untuk makan, baik makan siang maupun makan malam. Bukankah justru seorang istri lebih pas menemani suami makan minum di rumah, sehingga keluarga tumbuh menjadi harmonis? Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.